memahami dan mendiskusikan fenomena kecerdasan buatan. Nama-nama anggota kelompok 1. A. Menelisik ide pokok dan ide pendukung dalam teks teknologi. Pengertian singkat. Ide pokok atau gagasan utama, inti pesan yang ingin disampaikan penulis dalam paragraf atau teks. Ibarat pondasi rumah, menjadi dasar arah pembahasan. Ide pendukung, penjelasan, contoh, fakta, atau data yang memperkuat ide pokok, seperti dinding, jendela, dan perabot yang membuat rumah utuh. Dalam teks teknologi, ide sering membahas manfaat, cara kerja, dampak atau masalah teknologi. Ide pendukung berupa data eksperimen, contoh aplikasi, kutipan ahli, atau hasil penelitian. Mengapa penting memahami ide pokok dan pendukung? Yang pertama, membantu memahami isi teks dan maksud penulis. Yang kedua, memudahkan membuat ringkasan yang akurat dan padat. Yang ketiga, menjadi dasar saat berdiskusi, menilai kelebihan atau kelemahan teknologi, atau menyusun argumen berbasis bukti. Yang terakhir, membentuk kemampuan berpikir kritis saat membaca teks ilmiah atau teknologi. Berikutnya ada ciri-ciri ide pokok dan ide pendukung. Ciri-ciri dari ide pokok dapat diringkas dalam suatu kalimat jelas, bersifat umum dan menyatakan topik utama, biasanya muncul di awal atau di akhir paragraf atau kalimat topik. Dapat juga tersebar atau tersirat atau implisit. Ciri-ciri dari ide pendukung sendiri, spesifik atau berisi angka, contoh, alasan, definisi atau data teknis, menjawab pertanyaan mengapa, bagaimana, atau misalnya apa. Jika dihapus, paragraf menjadi kurang, kuat, atau tidak lengkap. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menemukan ide pokok dan ide pendukung, serta kata kunci dan sinyal yang bisa kita gunakan. Contoh 1, chatbot AI. Perkembangan chatbot berbasis AI mempercepat layanan pelanggan. Chatbot dapat menjawab pertanyaan otomatis, memahami konteks dan NLP, namun masih kesulitan menangani masalah kompleks. Karena itu, penggunaannya efektif bila digabung dengan tim manusia. Analisisnya, ide pokok, chatbot berbasis AI mempercepat layanan pelanggan. Yang kedua, ide pendukung. 1. Dapat menjawab pertanyaan dasar secara otomatis. 2. NLP membuat respon lebih relevan. Ketiga, masih terbatas dalam masalah kompleks. Keempat, solusi digabungkan dengan tim manusia. Baiklah, kita masuk pada contoh yang kedua, yaitu sensor IoT. Sensor IoT dipasang di mesin pabrik untuk memantau suhu, getaran, dan energi secara real-time. Sistem otomatis memberikan peringatan jika ada anomali, sehingga kerusakan dapat dicegah. Dampaknya, waktu henti turun 30% dan energi menjadi lebih efisien. Berdasarkan teks di atas, kita memperoleh ide pokok, yaitu pemasangan sensor IoT meningkatkan efisiensi dan mencegah kerusakan mesin. Adapun ide pendukung, yaitu monitoring secara real-time mencakup suhu, getaran, dan energi, kemudian sistem peringatan otomatis. Hasilnya, penurunan downtime 30%, hemat energi. Kemudian kita masuk pada latihan singkat pada paragraf pertama mengenai AR. Aplikasi AR membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif. Siswa bisa melihat model 3D, organ tubuh, dan memanipulasinya. Guru dapat menyesuaikan materi sesuai level siswa, meski perangkat AR cukup mahal. Ide pokok, AR membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif, dan adapun ide pendukung, model 3D, personalisasi materi, dan biaya tinggi. Kemudian paragraf kedua mengenai wearable. Perangkat wearable memantau detak jantung, tidur, dan aktivitas pengguna. Data ini memungkinkan dokter melakukan pemantauan jarak jauh dan memberikan peringatan dini. Ide pokok, wearable memungkinkan pemantauan kesehatan jarak jauh, dan adapun ide pendukung yaitu pemantauan data tubuh dan peringatan dini. Baiklah, kita masuk pada tips praktis. Yang pertama, ide pokok tidak selalu berada di awal paragraf. Bisa ada di akhir ataupun tersirat. Kemudian yang kedua, gunakan peta pikiran atau mind map. Ide pokok di tengah, ide pokok pendukung di cabang-cabangnya. Kemudian yang ketiga, perhatikan kata teknis berupa sensor, algoritma, atau AI.
ini sering muncul di kalimat pendukung. Kemudian yang keempat ada latihan bertahap. Mulailah dari teks satu paragraf baru ke teks yang panjang. Kemudian ada kesalahan umum dan cara menghindarinya. Kesalahan yang pertama yaitu menganggap detail, angka, atau contoh sebagai ide pokok. Yang benar adalah tanyakan apakah kalimat ini bisa merangkum isi paragraf. Kemudian kesalahan yang kedua ada mengabaikan kalimat penutup yang sering berisi kesimpulan. Kemudian kesalahan yang ketiga menambahkan pengetahuan pribadi. Yang benar adalah fokus hanya pada informasi teks. Baiklah, saat ini kita masuk pada indikator penilaian. Aspek kriteria bobot yaitu yang pertama ide pokok tepat dan ringkas berupa satu kalimat 40%, ide pendukung lengkap, relevan, terhubung ke ide pokok 30%, yang ketiga kejelasan penjelasan logis dan mudah dipahami 20%, dan yang keempat refleksi kritis menilai relevansi atau kelemahan ide pendukung 10%. Kemudian ada panduan 3 langkah cepat, yaitu yang pertama, baca seluruh paragraf. Yang kedua, tanyakan apakah pesan utama paragraf ini. Kemudian tulis satu kalimat ide pokok. Kemudian yang ketiga, tandai kalimat dengan fakta, contoh, atau angka. Itulah ide pendukung. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi mengajukan hipotesis berdasarkan informasi. Pengertian hipotesis. KBBI Daring menjelaskan makna hipotesis, yaitu sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, teori, proposisi, dan sebagainya, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan atau anggapan dasar. Menurut Reliase pada tahun 1960 dalam Nazir 2013-151, hipotesis adalah keterangan sementara tentang fakta yang dapat diamati yang dirumuskan untuk memandu penelitian lebih lanjut. Ciri-ciri hipotesis. Untuk memastikan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima dan diuji, penting untuk memperhatikan ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan hubungan. Hipotesis harus jelas menyatakan hubungan atau keterkaitan antara variabel atau faktor yang diteliti. Yang kedua, sesuaikan dengan fakta. Hipotesis harus berdasarkan fakta dan data yang relevan, serta sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya. Ketiga, berhubungan dengan ilmu. Hipotesis harus berhubungan dengan disiplin ilmu yang relevan dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Yang keempat, dapat diuji. Hipotesis harus dapat diuji melalui metode penelitian empiris. Ini berarti bahwa ada cara untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya untuk memverifikasi kebenaran hipotesis. Yang kelima, sederhana. Hipotesis harus disusun dengan sederhana dan jelas. Hindari kompleksitas yang tidak perlu yang dapat membingungkan atau menyulitkan pengujian. Yang keenam, menerangkan fakta. Hipotesis harus mampu menerangkan fakta-fakta yang ada dan memberikan penjelasan yang logis. Fungsi hipotesis adalah sebagai dugaan sementara yang menjadi pedoman dalam penelitian, membantu memfokuskan penelitian, mengarahkan pengumpulan data, dan menjadi dasar untuk menguji kebenaran teori. Untuk langkah-langkah merumuskan hipotesis, yang pertama itu menentukan masalah penelitian. Contoh, apakah pemberian pupuk organik berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman obat? Yang kedua, menentukan variabel penelitian. Untuk menentukan variabel penelitian ada dua. Yang pertama, variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y. Untuk variabel bebas itu adalah pupuk organik dan variabel terikat yaitu pertumbuhan tanaman obat. Yang ketiga, menyusun dugaan sementara atau hipotesis. Hipotesis terdiri dari dua jenis. Yang pertama, hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Untuk hipotesis nol tidak ada pengaruh atau hubungan, sementara hipotesis alternatif ada pengaruh atau hubungan. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi menggunakan kata khusus bidang teknologi informasi. Bagian ini membahas tentang kata-kata khusus atau istilah teknis yang digunakan dalam bidang teknologi informasi, termasuk juga yang berkaitan dengan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Tujuannya agar siswa dapat memahami makna istilah teknis dalam teks bertema teknologi
dan menggunakan istilah-istilah tersebut secara tepat dalam kalimat atau diskusi. Kata khusus di bidang teknologi informasi biasanya sulit dipahami tanpa konteks karena banyak berasal dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Oleh karena itu, bagian ini mengajarkan cara menafsirkan dan memakai kata teknis sesuai situasi. Memerlukan campur tangan manusia. Setelahnya ada network, yaitu jaringan yang menghubungkan perangkat komputer. Dan yang terakhir ada software and hardware, yang dimana dia itu merupakan perangkat lunak atau program dan perangkat keras atau alat fisik komputer. Materi selanjutnya ialah berdiskusi tentang fenomena kecerdasan buatan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi memberi tanggapan. Sebelumnya telah dipelajari langkah-langkah berdiskusi untuk memunculkan hipotesis. Pada saat diskusi berlangsung, peserta diskusi diharapkan aktif memberikan tanggapan berupa pernyataan, pertanyaan, atau opini. Diskusi secara formal maupun non-formal tetap mengutamakan kesantunan dengan menghormati para peserta diskusi, baik yang sedang berbicara maupun yang sedang mendengarkan. Peserta diskusi yang aktif akan menyimak diskusi dengan seksama dan memberikan tanggapan. Berikut contoh-contoh tanggapan. Yang pertama ada contoh tanggapan berupa pernyataan. Menurut saya, hal yang disampaikan Ilham benar, bahwa pekerjaan sebagai penulis pun bakal terancam digantikan mesin dengan kecerdasan buatan. Sebuah tulisan dapat dibuat oleh mesin pintar itu. Yang kedua, contoh tanggapan berupa pertanyaan. Saya masih meragukan dugaan itu. Apa alasannya mesin dengan kecerdasan buatan itu dapat menggantikan profesi penulis? Bukankah menulis itu pekerjaan kreatif yang memerlukan bakat khusus? Dan yang ketiga, contoh tanggapan berupa opini. Saya kira profesi penulis bakal digantikan robot pintar itu mungkin terjadi. Soalnya di Amerika sudah dikembangkan aplikasi bernama GPT atau Generative Pre-training Transformer yang dengan kecerdasan buatan. GPT ini dikembangkan lembaga nirlaba OpenAI dan sudah memasuki fase GPT-3. GPT-3 ini memiliki 175 miliar parameter yang dilatihkan sehingga ia mampu memprediksi sebuah gagasan penulisan atau terjemahan dari sebuah teks. Kesimpulannya, aplikasi ini dapat meniru penciptaan sebuah tulisan tanpa memerlukan lagi penulis. Setiap tanggapan dapat diberikan berdasarkan kata kunci dan paparan yang disampaikan dalam sebuah diskusi. Di dalam contoh tanggapan terdapat kata kunci profesi penulis dan kecerdasan buatan. Hal yang menjadi pembahasan adalah ketika ada peserta diskusi mengajukan hipotesis bahwa penulis termasuk profesi yang rentan digantikan oleh robot atau mesin. Tentu sangat menarik jika sebuah diskusi itu hidup dan dapat menghasilkan sebuah kesimpulan informasi dan pengetahuan bagi para peserta diskusi. Untuk itu, perlu diketahui bagaimana cara memberikan tanggapan di dalam diskusi. Berikut ini cara memberikan tanggapan dalam sebuah diskusi. Yang pertama, berikan tanggapan apabila pemimpin diskusi atau moderator memberikan kesempatan berbicara. Yang kedua, peserta mengangkat tangan untuk meminta izin pemimpin diskusi memberikan tanggapan. Yang ketiga, perkenalkan diri jika kalian berada dalam kelompok diskusi dengan peserta belum saling mengenal. Yang keempat, sampaikan tanggapan kalian secara ringkas dengan menggunakan kata-kata kunci agar dapat ditangkap oleh pemimpin diskusi atau moderator. Bagian E, menyampaikan pertanyaan secara efektif. Pengertian singkatnya adalah penyampaian pertanyaan secara efektif berarti mengajukan pertanyaan dengan jelas, terarah, dan bertujuan sehingga orang yang ditanya dapat memahami maksud pertanyaan dengan tepat dan memberikan jawaban yang relevan.
Kemampuan ini penting dalam komunikasi, baik di lingkungan sekolah, kerja, maupun di kehidupan sehari-hari. Tujuan dari menyampaikan pertanyaan secara efektif. 1. Memperoleh informasi yang akurat. Pertanyaan yang efektif membantu kita mendapatkan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan. 2. Mendorong partisipasi dan diskusi. Dalam situasi kelompok, pertanyaan yang baik dapat memancing ide atau pendapat dari orang lain. 3. Mengklarifikasi pemahaman. Dengan bertanya, kita dapat memastikan bahwa kita memahami suatu topik atau instruksi dengan benar. 4. Menunjukkan ketertarikan dan keaktifan. Bertanya secara efektif menunjukkan bahwa kita aktif, peduli, dan tertarik terhadap pembicaraan yang sedang berlangsung. Langkah-langkah menyampaikan pertanyaan secara efektif. Pertama, pahami terlebih dahulu topik atau situasi pembicara. Pastikan kamu tahu konteks agar pertanyaanmu tepat sasaran. 2. Tentukan tujuan dari pertanyaan. Apakah untuk mencari informasi, klarifikasi, atau membuka diskusi? 3. Gunakan kata tanya yang sesuai. Misalnya apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, siapa, tergantung kebutuhan. 4. Rumuskan pertanyaan secara singkat dan jelas. Hindari kalimat panjang yang bisa membingungkan lawan bicara. 5. Perhatikan cara penyampaian. Gunakan nada suara yang tenang, ekspresi ramah, dan tunjukkan sikap menghargai. 6. Mendengarkan dengan seksama jawaban yang diberikan. Jangan memotong pembicaraan dan berikan tanggapan yang sesuai setelahnya. Ciri-ciri pertanyaan yang efektif. Yang pertama, jelas dan mudah dipahami, yaitu menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak bertele-tele. Yang kedua, spesifik dan terarah, yaitu hindari pertanyaan yang terlalu umum atau membingungkan. Yang ketiga, relevan dengan topik, yaitu fokus pada hal yang sedang dibahas agar tidak keluar konteks. Yang keempat, membuka ruang berpikir, yaitu mengajukan pertanyaan terbuka agar lawan bicara bisa menjelaskan secara mendalam. Dan yang kelima, disampaikan dengan sikap sopan dan positif, yaitu menggunakan intonasi dan bahasa tubuh yang baik agar tidak terkesan menantang atau menyudutkan. Selanjutnya, ada beberapa contoh pertanyaan yang efektif, yaitu yang pertama, bagaimana cara Anda mengatasi tantangan saat mengerjakan proyek tersebut? Yang kedua, apa alasan utama Anda memilih strategi itu? Yang ketiga, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang bagian yang tadi disebutkan? Selanjutnya, contoh pertanyaan yang tidak efektif. Yang pertama, kenapa kamu mengatakannya seperti itu? Yang kedua, maksudnya gimana sih? Yang terakhir, manfaat menguasai teknik bertanya secara efektif. Yang pertama, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri. Yang kedua, mempercepat proses pemecahan masalah. Yang ketiga, mempererat hubungan antar individu melalui komunikasi yang positif. Dan yang terakhir, membantu dalam pembelajaran, wawancara, atau diskusi agar hasilnya lebih produktif. Sekarang kita masuk ke poin F, yaitu mengelaborasi perasaan untuk memahami masalah. Mengelaborasi perasaan yaitu proses menggali dan menganalisis emosi untuk menghubungkannya dengan akar masalah sehingga tercapai pemahaman yang lebih dalam. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran diri, meredakan emosi berlebih, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, identifikasi emosi dan intensitas. Sebutkan perasaan marah, sedih, atau cemas, dan kuat atau lemah. 2. Kumpulkan info tambahan, akar penyebab, kronologi pihak terkait. Yang ketiga,
pilah info valid, singkirkan asumsi atau rumor. Yang keempat, analisis multi sudut, lihat dari perspektif diri dan orang lain. Selanjutnya, yang kelima, hubungkan pikiran, tubuh, catat reaksi fisik dan interpretasi kognitif. Yang keenam, prediksi dampak, apa akibat jika dibiarkan. Yang ketujuh, evaluasi dan putuskan tindakan, pilih langkah yang paling bertanggung jawab. Cara praktis yaitu lakukan bertahap, tenangkan diri dulu, nafas istirahat singkat, lalu ikuti langkah untuk hasil yang lebih jernih. Contoh penerapan mengelaborasi perasaan dalam bentuk tulisan yaitu seperti aku mendapatkan teguran dari ibu guru karena terlalu berisik saat pelajaran berlangsung. Aku merasa malu ditegur di depan kelas dan marah kepada diri sendiri karena tidak bisa menempatkan waktu dengan baik. Namun, setelah kejadian tersebut, aku menyadari bahwa sikapku perlu diperbaiki lebih baik lagi. Nah, itu dia contoh dari penerapan mengelaborasi perasaan dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini yaitu dengan mengelaborasi suatu perasaan, seseorang akan memahami perasaannya secara mendalam, mengetahui akar permasalahan, dan mampu menemukan solusi secara rasional. Bagian G, menggunakan konjungsi intrakalimat dan antarkalimat. Mulai dari pengertian, konjungsi intrakalimat adalah kata hubung yang menghubungkan dua atau lebih unsur dalam satu kalimat, seperti kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Konjungsi ini terletak di dalam kalimat dan berfungsi untuk memperjelas hubungan antar bagian dalam kalimat tersebut. Sedangkan konjungsi antar kalimat adalah kata sambung yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lain. Oleh karena itu, konjungsi ini selalu memulai kalimat baru. Yang pertama, penggunaan konjungsi intrakalimat. Contoh konjungsi intrakalimat, yaitu ada dan, dengan artian menyatakan penambahan. Contoh penggunaan, kecerdasan buatan membantu analisis data dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua ada tetapi, dengan artian menyatakan pertentangan. Dengan contoh, AI dapat memproses informasi dengan cepat, tetapi tidak selalu akurat. Selanjutnya penggunaan tanda koma. Dalam penggunaan konjungsi intrakalimat, tanda koma seringkali diperlukan. Beberapa konjungsi yang memerlukan tanda koma sebelum mereka adalah tetapi, padahal, melainkan, bahkan, sebaliknya. Juga konjungsi yang tidak memerlukan tanda koma, yang pertama ada dan, atau, bahwa, karena, sehingga, agar, apabila, jika, dan maka. Yang kedua, penggunaan konjungsi antar kalimat yang seperti contoh karena menyatakan sebab. Contohnya yaitu kecerdasan buatan sangat berguna karena dapat menganalisa data benar. Namun, contoh dari namun yaitu menyatakan kontras. Contohnya yaitu AI memiliki banyak manfaat, namun kita harus berhati-hati dalam penerapannya. Yang ketiga, ada keseimbangan pengguna konjungsi. Sangat penting untuk menggunakan konjungsi secara seimbang dan bervariasi. Terlalu banyak menggunakan satu jenis konjungsi dapat membuat tulisan menjadi monoton dan sulit dipahami. Selain itu, pengaturan kalimat yang baik dan dengan konjungsi yang tepat membantu meningkatkan kohesi dan koherensi dalam tulisan. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan kelompok 1 terkait tentang bab 3. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, bab ini memperkenalkan konsep dasar kecerdasan buatan atau AI, dimulai dari apa itu AI, bagaimana sejarahnya, dan bagaimana perkembangannya dalam kehidupan manusia. Bab ini juga mengajak siswa untuk menyelidiki teks teknologi, yaitu mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung dalam artikel yang berjudul Mengenal Kecerdasan Buatan. Selain itu, siswa dilatih untuk mengajukan hipotesis berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks teknologi.
dengan menggunakan kata khusus di bidang TI atau teknologi informasi, berdiskusi tentang fenomena AI, serta menyampaikan pertanyaan secara efektif. Lalu merefleksikan perasaan terhadap masalah teknologi dan menggunakan konjungsi intra-kalimat atau antar kalimat. Bab ini juga mengajak siswa untuk berdiskusi tentang dampak baik dan buruk dari AI dalam kehidupan, serta menumbuhkan sikap kritis terhadap fenomena teknologi yang semakin berkembang.